Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali membahas seputar Al-Zaitun. Ada sebuah video yang beredar, video seorang wali murid dari Al-Zaitun yang menjelaskan tentang biaya yang harus dia keluarkan untuk memasukkan anaknya ke Al-Zaitun. Dan ternyata biaya yang dikeluarkan itu sampai ratusan juta untuk memasukkan 4 orang anaknya ke Al-Zaitun. Jadi ratusan juta dikeluarkan untuk memondokkan anaknya ke Al-Zaitun. Dan sepertinya bapak ini hanya tertarik karena melihat prestasi sisi duniawi dari Al-Zaitun. Tidak mengetahui bahwa dengan menyekolahkan anaknya di Al-Zaitun berarti sudah menggadaikan agama anaknya. Tidak berpikir bahwa dunia ini tidak akan ada manfaatnya sama sekali nanti di akhirat apabila agama seseorang itu rusak. Kita simak videonya. Anak Bapak yang bersekolah di Al-Zaitun berapa jumlahnya, Pak? Anak saya berjumlah 4 orang dengan biaya pendidikan sebesar $3.500. Kalau kami hitung-hitung dikalikan dengan kurs rupiah 15.000 itu sekira 50 juta. Menurut orang-orang yang belum pernah ke sini, apalagi bertabayun. Nah, kami sendiri menyekolahkan anak itu sudah dari tahun 2012. Dan alhamdulillah semua anak-anak itu berjalan dengan baik sampai anak kami pun ya bisa mengabdikan, membantu orang tua. Kemudian akhlaknya pun terjaga, tidak berbuat macam-macam kriminal, tidak ada. Semua di sini dididik dengan berakhlakul karimah. Walaupun itu orang di luar sana mengatakan sesat, ya bisa juga di sini jika ada orang yang datang atau berkunjung sendiri tanpa ada pendamping, itu ya mungkin tersesat di jalan. Karena apa? Di sini jalannya hampir sama, kemudian bangunan pun sama, di sini juga banyak pohon, maka harus dibimbing oleh pihak Mahat Al-Zaitun. Menurut saya, apa yang dikatakan di media sosial itu katakan eksklusif itu tidak benar. Gitu. Kenapa? Karena saya selama menyekolahkan anak di sini, saya melihat orang-orang sekitar Mahat itu melakukan suatu pengabdian atau bekerja sama dengan pihak Mahat. Dia bekerja di pertanian, sektor pertanian, ada yang masuk ke Mahat, ada juga yang di luar kampus juga ada. Karena pertanian di Mahat itu baik di dalam maupun di luar itu sangat luas. Jadi yang kami yakini di sini tidak eksklusif, tapi di sini bagaimana memberi kontribusi pada masyarakat, mensejahterakan lingkungannya, bekerja sama untuk kepentingan pangan Indonesia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sayang sekali biaya sebesar itu dikeluarkan untuk memasukkan anaknya ke Al-Zaitun. Dan yang dimaksud sesat itu bukan tersesat jalan di komplek Al-Zaitun, Pak. Pemahaman agama di Al-Zaitun itu yang dikatakan sesat. Kalau dikatakan pemahaman agama di Al-Zaitun itu tidak sesat, maka itu aneh. Tidak sesat dari mananya? Bahkan Kemenak pun juga ikut andil. Aneh. Ikut andil dalam menjerumuskan masyarakat. Mengatakan kurikulum di Al-Zaitun sesuai dengan Kementerian Agama. Sesuai dari mana? Kemudian ini kasih pontren, pondok pesantren. 2 hari yang lalu juga telepon kami. Ya, apa yang disampaikan dari masyarakat ternyata sama dengan Kasubag, seksi MAIS, dunia agama Islam, dan ini madrasah. Jadi alhamdulillah kami sampaikan ke teman-teman di mass media bahwa Al-Zaitun ini ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan, semuanya melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, statement dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indramayu tersebut itu cukup aneh dan mencurigakan. Dari mana bisa dikatakan
pendidikan di Al Zaitun itu sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia? Apakah Kementerian Agama Republik Indonesia mengajarkan untuk bermazhab dengan mazhab Bung Karno? Mengajarkan untuk menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim? Mengajarkan bahwa hadis Rasulullah yang dimaksud adalah Al-Qur'an? Mengajarkan sholat dengan shaf yang renggang-renggang, campur baur antara laki-laki dan perempuan? Mengajarkan azan seperti di Al Zaitun? Jadi perkataan Kemenak tersebut ini sangat beresiko dan berat pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dari kalangan awam ini sangat mungkin untuk terjebak dengan perkataan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indramayu tersebut, bahwa pendidikan di Al Zaitun ini sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan akhirnya hilang keraguan masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke Al Zaitun. Padahal begitu banyak kesesatan-kesesatan di Al Zaitun sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Ken Setiawan selaku alumni dari Al Zaitun sendiri. Dan juga alumni dari NII, ex-NII. Dan sekaligus pendiri NII Krisis Center. Jelas Takia, mereka menyembunyikan jati dirinya Menyembunyikan supaya aman jati diri. dan mereka tahu Oke. keluarga Pak Soekarno masih punya kekuasaan. Mereka mau menjilat, mau nyari aman. Nyari aman. Ya kan antara ideologi dan realitas berbeda kan jelas. Iya. Anti Pancasila, anti pemerintah, tapi kok tiba-tiba punya masa Bung Karno? Karena tadi juga di sana memang ada tadi pemahaman Isa Bugis dan lembaga kerasulan bagaimana menyembuhkan jati diri, mereka menafsirkan dengan ro'yunya dan lembaga kerasulan tadi mereka dengan dosa bisa ditebus, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim, kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Ish, enak. Makanya Panji gue bilang Dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah di Terotil. Di Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena kasus pencabulan itu bener? fakta. Cuman karena memang saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak. Alat-alat buktinya dirombak. Kita berharap dengan adanya kasus ini, Iya. kementerian dan lembaga, MUI, Kemenak, termasuk BNPT, termasuk ada Pakam juga, Kejaksaan Agung yang mengurusi tentang aliran sesat, juga bergerak. ada ya? Ya, ada. Dan harmoni. Selama ini saya melihat masih ada ekosektoral di antara kementerian dan lembaga sehingga kelihatannya jalan masing-masing. Padahal ketika bicara tentang aliran NI ini, Siap. di samping yang sudah terpapar, yang sudah keluar juga menjadi masalah. Kenapa? Kenapa? Lah, sudah kembali ke NKRI, mereka meninggalkan keluarganya, terus mereka menjadi manusia baru yang lahir kembali. Mereka harus keluar dari kerjaan juga, nggak punya apa-apa. Iya, nah itu jadi masalah. Kemarin yang di Sumbar 1157, di Sumsel, yang di Lampung, yang di Jabar, yang di Jateng. Akhirnya juga masalah baru. Mas Ken, saya kontrakannya habis. 3 bulan sudah telat mau diusir, gimana? Kalau bisa tolong dong bantu usaha atau biaya sama bakso. Dan ini kan jadi kan banyak teman-teman juga yang akhirnya cerai karena merasa ketika keluar dari NI itu diazab sama Allah, menjadi orang murtad, makanya akan hidup menderita. Dan masih banyak yang meyakini. Akhirnya kembali lagi juga ada. Ada kawan-kawan juga yang keluar dari NI, lompatnya ke JI, ke JAD, jihad kok ngomong doang. Mari kita berusaha kami. Lah, kita berharap ini juga menjadi. Jadi keluar dari kandang harimau masuk ke buaya. Dan persoalan NI, mohon maaf, oleh negara belum mendapatkan rangkulan. Selama ini yang dirangkul sama negara orang-orang yang sudah menjadi teroris atau ex-narapidana terorisme. Akan ada program namanya deradikalisasi. Diberikan bantuan ekonomi, usaha, termasuk anaknya di sekolah sampai pendidikan tinggi. Lah, ketika baru NI, walaupun habis-habisan, walaupun jahat-sejahatnya, dianggap belum melakukan terorisme, belum dibantu sama negara. Padahal ini sangat berpotensi satu langkah lagi akan menjadi Teroris. pelaku terorisme. Jadi ini harus bersama-sama. Menyadari harus samakan persepsi supaya ya kita bersama-sama peduli. Ini bagaimanapun anak bangsa. Ya. Mereka punya hak bagaimana untuk ya kembali kepada masyarakat dan bisa diterima. Banyak masyarakat nggak nerima. Ada kawan saya diusir dari rumahnya sendiri karena takut, wah ini sudah radikal, jangan-jangan nanti akan menyebarkan pahamnya lagi di masyarakat. Jangan-jangan hanya bertakiyah. Iya.
Padahal sudah sadar kembali masyarakat tidak diusir dari rumahnya sendiri. Rasanya bagaimana? Ini kan kita berharap negara hadir. Panji Gumilang ini jahat sekali. Makanya NI kita sebut negara impian iblis, saya bilang. Walaupun kita nggak boleh benci sama iblis. Kalau benci nanti takutnya sifat iblis masuk dalam diri kita. Iya. NI negara, kalau dulu karena kita saking gudegnya ya kan, saya bilang Panji Gumilang itu dajjal akhir zaman, negara impian iblis. Wow, komplit. Kenapa? Sifatnya itu merusak. Iya. Iya kan? Dan itu nggak tanggung-tanggung loh, atas nama agama. Karena sudah merepresentasikan sikap dan sifat dajjal. Betul. Dan negara diam. Negara diam. Bagaimana kalau Mas punya keluarga yang terpapar NI sampai depresi? Ngamuk saya. Dan Jadi rata-rata selama ini yang peduli adalah orang-orang yang pernah terkena, menjadi korban, atau keluarga, atau temannya. Teman saya gara-gara NI begini. Masyarakat itu masih melihatnya ini ilusi. Mas ini bikin berita hoax dan segala macam. Padahal ini fakta. fakta dan ada buktinya, teman-teman. MUI atau Menteri Agama ini bukan hanya sekedar omong belaka ya. Kalau ingin bukti dan fakta, kita bisa bertanggungjawabkan. Begitu ya? Siap. Dan untuk masyarakat yang waras jangan diam. Ya. Kalau tidak bisa berbuat, minimal share informasi tentang ini supaya lingkungan kita bisa terbebas dari paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Itulah kaum muslimin beberapa fakta polemik yang ada di Al Zaitun yang dijelaskan oleh Mas Ken Setiawan selaku pendiri NII Crisis Center. Dan masih banyak lagi video-video yang lain yang membahas seputar polemik di Al Zaitun dan juga menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, menjelaskan dengan detail permasalahan dan kesesatan yang ada di Al Zaitun. Dan pesan dari Mas Ken Setiawan, masyarakat jangan diam. Share, viralkan video-video yang menjelaskan, yang mengungkapkan fakta-fakta tentang kesesatan yang ada di Al Zaitun, agar masyarakat ini mengetahui dan memahami kesesatan yang ada di Al Zaitun. Karena kalau kita diamkan, maka sangat mungkin Al Zaitun ini akan tetap dibiarkan berkembang. Dan tentu itu akan mengancam terutama akidah kaum muslimin, keyakinan beragama kaum muslimin. Karena akan menjauhkan kaum muslimin dari aturan-aturan beragama Islam yang benar. Apalah arti kesuksesan urusan dunia, keberhasilan urusan dunia apabila kita meninggalkan aturan-aturan agama Islam yang benar? Dunia tidak berharga sama sekali di sisi Allah apabila kita datang menghadap Allah dalam keadaan jauh dari syariat Islam yang benar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.